Rahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu baik yang di masjid maupun dari yang di rumah dan tempat masing-masing melalui Zoom yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan oleh Allah kesempatan, kemampuan, kekuatan untuk beramal dalam rangka mempersiapkan diri kita mencari bekal ketika suatu saat nanti kita sudah saatnya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah banyak bisa membuat program-program yang menjadi media kita untuk banyak beramal di masjid kita, dan kita berharap dukungan dari semuanya untuk program-program itu bisa tetap kita laksanakan dengan baik media kajian dan lain-lain. Cuma mungkin terus perlu kita sempurnakan, kita perbaharui. Kayak misalnya yang membaca kitab pada salat subuh ini baru hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Jumatnya yang tadinya ada terus belum ada penggantinya, belum kita carikan pengganti. Kemudian juga ada satu hari yang belum ada kegiatan, yaitu hari Ahad pada subuh itu. Saya pernah bincang-bincang dengan beberapa bapak yang lain, bagaimana kalau khusus Ahad pagi itu bukan pengisi tetap tetapi giliran. Misalnya Ahad pertama siapa yang ahli di bidang kesehatan, nanti Ahad kedua bulan itu di bidang kesehatan lingkungan, keempat di bidang apa lainnya, di bidang entertainment misalnya, biar bagaimana yang pinter jualan itu tidak hanya Pak Hadi tapi juga yang lain gitu. Dan sebagainya, termasuk di bidang hukum, Pak Hadi Karyono ahli hukum, nanti biar ditularkan pada yang lain. Tapi belum sempat konkret perbincangan kita, suatu saat nanti mungkin kita lengkapi, termasuk usul Pak Agus di grup WA kemarin yang tertarik dengan Masjid Al-Falah Sragen. Jadi di Al-Falah Sragen itu masjid tidak hanya untuk sholat mahdoh meniru Jogokaryan Jogja, tapi malah lebih rame lagi ya, lebih heboh lagi, karena sana menyediakan penginapan untuk siapapun yang lewat dan butuh menginap, dan menginapnya tidak hanya ngelekar di ini tempat sholat, tapi disediakan semacam kotaan gitu, tapi kayak kamar dikasih kasur, dan dia gratis di situ, bahkan dilayani makan sesuai kayak model hotel lah begitu, walaupun hotel melati bukan model bintang, pagi, siang, sore gitu. Saya kira wacana-wacana atau inovasi-inovasi seperti itu sangat penting bagi masjid kita. Kayak saya juga pernah melontarkan di salah satu forum, bagaimana masjid itu juga dicoba untuk dibangun di situ, disediakan di situ dapur umum permanen. Jadi orang-orang kayak kita yang sudah semakin
semakin apa-apa harus dibatasi makannya kan cenderung memilih makanan-makanan yang higienis, yang tidak ikan, yang tidak daging-dagingan gitu kan. Cukup nasi sayur bening, agak ada sedikit sambalnya, kalau ada gerai gitu. Itu kan sederhana. Kalau misalnya jamaah Masjid Al-Aqobah jumlahnya 50 orang, masak sekalian di masjid, makannya bareng, pagi ya sarapan, siang ya makan di masjid, habis zuhuran, asar nanti juga makan di masjid. Itu penghematan luar biasa itu. Jadi kita tidak usah punya dapur di rumah, tapi makan bersama. Selain fadilahnya jamaah makan ya, juga penghematan biaya. Nah, penghematan itu bisa untuk yang lain-lain, untuk membangun yang lain dan membantu yang lain. Yaitu saya kira ide-ide liar yang suatu saat jangan-jangan bisa terwujud dalam rangka bagaimana membuat media lebih banyak untuk kita beramal. Termasuk yang ada juga kemarin di share di grup kelihatannya jualan sayur ya. Jadi ada masjid yang hari-hari tertentu menyediakan sayur satu paket harga tertentu, nanti siapapun yang sama subuh silahkan milih sayur yang dia suka ya. Ini kan ada bakul sayur yang setiap subuh sudah sampai sini, kalau misalnya satu mobil kita borong, biar di pondo satu pondo itu 10.000 atau berapa, dibayari takmir, Pak Suryanto nanti tambah banyak pengeluaran. Itu selesai jamaah subuh udah ambil sayur sesuai pilihan gitu. Sehingga bakul sayurnya langsung laris. Nah, kita juga bisa memanfaatkan infak kita untuk sharing bersama. Tapi itu sekali lagi ide-ide yang monggo nanti sekadar untuk wacana saja. Suatu saat mungkin juga bisa diterapkan. Baik para bapak dan sekalian, kita masih pada bab nikah. Kemarin sudah kita baca sepintas tentang hadis ke-847 mengenai i'lanun nikah. Mengiklankan nikah itu syariat ya. Mengiklankan nikah itu tuntunan Rasul yang tentu banyak maksud dan tujuannya. Pertama, kemarin sudah kita sampaikan, kepastian dalam rangka kepastian hukum. Seorang kalau tidak diiklankan nikahnya, mungkin dia tidak punya kepastian hukum. Iklan dimaksud, kemarin sudah kita sampaikan ada dua cara, minimal. Pertama adalah adanya syahidaini, adilaini, dan yang kedua dengan walimah. Nah, ditambah kalau itu adalah bicara dari segi administrasi kepemerintahan, dicatatkan di administrasi pemerintahan. Sekalian bicara tentang bagaimana pencaratan akad nikah, bahwa kepala KUA atau penghulu atau pegawai Kementerian Agama sesungguhnya dia tugasnya itu hanyalah mencatat, tidak menikahkan. Yang menikahkan pengantin adalah ya wali masing-masing, bukan Pak Penghulu. Cuma dia juga punya jabatan hukum sebagai wali nikah. Kalau ke-8 wali mujbir itu tidak ada, dan itu yang punya otoritas, punya kuasa adalah kepala KUA. Jadi kalau seorang anak perempuan tidak punya ayah, tidak punya kakek, tidak punya saudara kandung, dan seterusnya sampai 8 wali itu, wali mujbir itu, yang terakhir anak paman, tidak ada, maka dia yang punya hak menikahkan adalah wali hakim. Wali hakim itu adalah kepala KUA.
bukan kepala Kementerian Agama kabupaten atau menteri, tidak bisa. Menteri tidak bisa, pejabat lainnya di atas kepala KUA tidak bisa. Yang punya kewenangan adalah kepala KUA itu diatur dalam aturan perundangan, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah. Nah, tidak adanya wali bukan mesti tidak ada karena meninggal, bukan tidak ada karena hilang saja, tetapi juga tidak ada karena dia tidak berhak menikahkan, misalnya lain agama, beda agama. Tapi kalau beda ormas tidak masalah ya. Jadi atau beda organisasi politik tidak apa-apa juga. Ya, jadi kalau yang menghalangi tidak boleh menikahkan itu yang beda agama. Kemudian sedikit tentang aturan kepemerintahan. Biaya nikah sesungguhnya gratis. Nikah itu gratis kalau pernikahan atau akdun nikah atau pencatatan nikah itu dilakukan di kantor KUA dan di jam kerja. Jadi kalau hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya mulai jam 7 sampai jam 16 jam kerjanya kantor, itu kita daftar mau akdun nikah di jam-jam itu sampai hari Jumat, maka tidak ada biaya, 0 rupiah. Baru ada biayanya kalau dikerjakan atau dilakukan di luar jam kerja dan di luar kantor. Walaupun di jam kerja, tapi kalau tidak di kantor itu juga masuk ketentuan terkena biaya, yaitu 600.000 rupiah. Dan sesungguhnya aturannya tidak boleh dibayarkan secara tunai, baik kepala pegawai kepada pegawai KUA maupun melalui modin. Bahkan modin sesungguhnya ada program-program beberapa tahun yang lalu untuk ditiadakan karena modin ternyata malah menjadi pihak yang menyebabkan tambahan biaya nikah tambah mahal. Karena kalau melalui modin itu ada tambahan untuk terampot Pak Modin, tambahan terampot untuk penghulunya, sehingga tidak atau jarang orang menikahkan anaknya itu hanya betul-betul 600.000. Apalagi kalau yang mantu Pak Hadi Yunianto, Pak Asis, Pak Andari, Pak siapa yang ya biasanya selain yang 600 itu ya ditambahi lainnya. Padahal itu sesungguhnya tidak harus, dan bahkan kalau Pak penghulu berani terang-terangan nerima, kemudian ada yang usil ya, melaporkan, itu termasuk apa namanya ya, pungutan liar ya, termasuk pungutan liar. Dan ada berapa yang karena ada yang usil kemudian dipersoalkan yang jadi masalah hukum ya. Jadi sebenarnya hanya itu 600 dan itu harus disetor ke bank yang ditentukan. Kemudian acara pernikahan memang dilakukan di luar jam nikah dan di luar kantor ya. A'linun nikah, mengelankan nikah itu dengan 2 cara, yaitu dengan pencatatan secara resmi dengan adanya 2 syahidah ini dan dengan walimah. Tentang pentingnya 2 saksi ini juga sesungguhnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. 3 imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal memang berpendapat syahid itu, saksi itu menjadi syarat sahnya pernikahan. Harus ada 2 saksi minimal ya. Tetapi tidak semua imam berpendapat seperti itu. Di antaranya adalah Imam Malik berpendapat saksi itu tidak perlu, justru yang perlu adalah i'lannya, diumumkannya pernikahan, yaitu melalui tadi walimah itu.
Dan di situ nanti ada pembahasan tentang bolehnya ghirbal, ya, menabuh apa itu alat musik kasidah itu apa namanya? Rebana, ya, duf, ya. Jadi Rasulullah mengizinkan ada duf, bahkan Rasulullah pernah diundang salah satu sahabatnya mantu, ya, kemudian dia nonton duf itu. Cuma nanti ada ketentuan-ketentuan mana saja yang boleh dan mana saja yang tidak semestinya dilakukan. Nah, 2 saksi itu minimal, dan sesungguhnya ada ketentuan saksi itu harus adilaini, harus adil. Adil itu ya menjadi saksi sesuai ketentuan. Dia tahu persis apa yang harus dia saksikan, dan dia ngerti persis juga sah tidaknya pernikahan. Jadi tidak seperti atau kadang kita menunjuk seorang saksi hanya pertimbangan karena dia tokoh, karena dia orang yang dihormati di keluarga, itu tidak sekadar itu. Dia mestinya ngerti sah tidaknya suatu nikahan, ijab kabulnya kalimatnya kayak apa, kemudian syarat sahnya nikah harus ada apa saja, termasuk yang mau nikah itu termasuk mahram apa tidak. Kalau dia tidak tahu itu, sesungguhnya diragukan kesaksiannya, padahal itu sesuatu yang sangat-sangat penting karena menghalalkan yang haram. Misalnya suatu pernikahan 2 laki-laki perempuan, dia pernah menjadi saudara atau dia adalah mahram rodhoah, waktu kecil pernah menyusu pada satu orang ibu misalnya, tetapi dia tidak tahu, dan sesungguhnya dia kalau begitu kan haram nikah, ya. Dia tidak tahu saksinya, dan kemudian ketika selesai pernikahan ditanya oleh yang bertugas di situ, sah, kemudian saksinya mengatakan sah, dia tanggung jawab terhadap sahnya pernikahan yang sesungguhnya tidak sah. Atau kewenangan wali, yang namanya wali mujbir itu harus urutan, pertama ayah, kedua kakek, ketiga saudara kandung, dan seterusnya. Ketika masih ada ayah, maka tidak boleh yang lain jadi wali. Nah, ketika masih ada ayah tetapi diabaikan, kemudian yang jadi wali adalah saudara kandung, itu juga termasuk pernikahan yang tidak sah. Saksi harusnya sebelum akad nikah terlaksana itu konfirmasi pada petugas, niki sampun leres napa dereng sing dadi wali sinten mestinya. Ini pamannya loh, paman kenapa? Paman apa saudara kandung tidak ada? Tidak ada. Apa kakek tidak ada? Tidak ada. Ada, tetapi apa namanya, sudah sepuh banget, sudah angel ngendikane. Betapapun sudah angel ngendikane, kalau dia ada, dia tetap punya kewajiban jadi wali, walaupun tidak menikahkan sendiri, diwakilkan kepada Pak Penghulu misalnya. Dan mewakilkan kepada penghulu harus ada juga akadnya, perjanjiannya, mengatakan pada Pak Penghulu bahwa saya akan menikahkan cucu saya karena dia kakek, nama siapa, dan seterusnya. Jadi para penghulu yang menikahkan anak-anak kita atau keluarga kita itu dia mewakili. Dan pernah kami sampaikan, yang mewakili menikahkan sesungguhnya tidak harus Pak Penghulu, bisa yang lain, ya. Bisa yang lain. Baik para bapak dan ibu yang saya hormati, di walimah itulah Rasulullah memperbolehkan adanya ghirbal atau duf. Dalam hadis yang nomor ini, sempurnanya hadis atau lengkapnya kalimat hadis itu adalah a'linun nikah wadribu alaihi bil ghirbal. I'lankanlah nikah dan pukullah al ghirbal wa duf,
rebana. Ya, rebana itu model zaman Rasulullah yang ya mungkin kayak sekarang juga tuh, cuma dia tanpa itu yang incring-incring itu. Dijelaskan bahwa ya naik herbal itu ya model pukulan-pukulan yang dipukul oleh seseorang itu. Tadulul hadis ala masru'iyati yang lanin nikah wa darbi alaihi biduf bisyarti. Tetapi musik yang dibunyikan, yang diselenggarakan di acara pernikahan itu Allah yashabuhu muhramun minataghanni, agar tidak ada nyanyian-nyanyian yang diharamkan, yaitu nyanyian-nyanyian dengan suara rohim, suara yang mendayu-dayu, suara yang meliuk-liuk, yang min unsa, dari seorang perempuan yang didengarkan kebanyakan orang yang hadir. Au yakunul ghina biqasaidin fiha majnun wa ghazlu maksyuf, atau nyanyian-nyanyian yang penuh dengan kelakar-kelakar, majun ya, bukan majnun, majunin yang kelakar-kelakar dan sumbu rayu, wa ghazli maksyuf. Itu musik yang diperbolehkan, karena itu para ulama membahas bahwa aghani, nyanyian-nyanyian itu ada dua. Yang pertama adalah mastamala ala hikamin wa mawa'idin wa nasaihin wa hamasin, yaitu nyanyian yang berisi hikmah, nasihat-nasihat dan pembangkit semangat, wa nahwi dzalika, dan yang model-model lain yang tidak ada sumbu rayunya. Sedangkan yang haram adalah yang mengandung sauti mizmarin, suara seruling dan sebangsanya, dan yang yang mendayu-dayu tadi, suara penyanyi wanita yang menggugah nafsu birahi. Sekali lagi ini sunnah Nabi, kita pisahkan dengan apakah kita sudah melakukan atau belum ya, tetap kita memahaminya ini sebagai begitulah Rasulullah, bahwa Rasulullah ternyata membolehkan musik tetapi pada batas-batas tertentu. Baik, kita loncat ke bab lain, walimah ya, biar sekalian lebih detail. Syariat walimah itu didasarkan pada hadis Anas bin Malik yang cerita tentang Abdurrahman bin Auf yang pernah saya sampaikan di acaranya Pak Isgianto waktu itu. Jadi riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW ra'a ala Abdurrahman bin Auf atharu sufratin, melihat di bajunya Abdurrahman ada bekas minyak wangi. Itu minyak wangi yang khusus ya. Sehingga Rasulullah menanyakannya, mahadza, ada apa kamu Abdurrahman bin Auf? Maka Abdurrahman bin Auf jawab, ini tazawwajtu imra'atan ya Rasulullah, saya baru saja menikahi perempuan dengan mas kawin nawatun min zahabin. Maka Rasulullah mendoakan barakallahu laka, kemudian memerintahkan aulim walau bisyatin, selenggarakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Hadis inilah yang kemudian dijadikan dalil syariat walimah itu. Berapa pengertian dari hadis ini adalah karahatut tatayyib biza'faran wa ma yadharu asaru minat tayyibi lirrijal. Dimakruhkannya pakai wangi-wangian
dalam bentuk minyak wangi za'faron. Saya belum ngerti persis minyak wangi za'faron itu kayak apa. Ini yang dipakai oleh Abdurrahman bin Auf itu. Kelihatannya minyak wangi yang sangat-sangat khusus. Dia memakainya karena dia lagi hari istimewa, baru nikah. Sangat menyengat dan juga bekasnya terlihat di bajunya. Nah, minyak wangi yang berlebihan menyengat itu termasuk karohah, dimakruhkan. Tufkitul wali ashabahu wa su'aluhu an ahwalihim wa amalihim allati tu'anihi fihim. Seorang yang katakanlah al-wali itu yang menguasai atau pemimpin itu boleh untuk menanyakan pada yang lain atau pada umatnya untuk menanyakan sesuatu terkait apa yang terjadi. Kayak Rasulullah tanya pada Abdurrahman bin Auf, ada apa kok kamu pakai za'faron gitu. Jadi itu dibolehkan. Istihbabu takhfifus shadaq, disunahkannya meringankan mahar. Jadi betapapun mungkin bisa membuat mahar dengan semahal-mahalnya, tetapi yang disunnahkan itu tidak terlalu memberatkan. Fahadha Abdurrahman bin Auf, seperti contoh Abdurrahman bin Auf ini, walaupun dia seorang yang kaya, tetapi dia memberikan mas kawin khamsatu darahim min sahabin, 5 dirham emas. Seperti kami ceritakan waktu di Pais itu, Pak Abdurrahman bin Auf itu orang yang di Mekah kaya raya, kemudian pindah hijrah ke Madinah tidak bawa apa-apa. Ada seorang Ansor yang mengangkatnya sebagai teman sahabat lah, sahabat dekat. Dia ingin berikan separuh kekayaannya kepada Abdurrahman, tapi Abdurrahman tidak mau. Dia hanya minta tunjukkan, tolong saya tunjukkan pasarnya di mana. Betul ditunjukkan pasarnya di Madinah, dan tidak terlalu lama dia kemudian menjadi orang kaya lagi karena memang ahli bisnis lah gitu. Dia ketika sudah tahu pasar, dia tahu persis peluang-peluang untuk usaha dan dia kaya lagi. Doa lil mutazawwij bil barakah, doa yang seyogyanya dibacakan pada orang yang baru nikah itu adalah doa tambahnya barokah. Seperti yang sudah pernah dulu kita sampaikan, doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Semoga berkah untuk kamu baik dalam keadaan senang maupun susah. Jadi 2 kali barokah laka dan barokah alaika, betapapun sama kalimat barokah itu beda maknanya. Kalau barokah laka itu barokah atau bertambahnya kebaikan dalam keadaan yang senang. Pengantin baru itu kan senang, uangnya banyak ya senang gitu. Itu barokah laka. Tapi kalau barokah alaika itu tambah kebaikan walaupun susah. Walaupun kemudian keto asline, walaupun kemudian uangnya terbatas, itu kalau orang yang barokah hidupnya tetap tambah kebaikan. Ya kalau kurang uang ya sepiring berdua jadi tambah nikmat gitu kan. Kalau dan sebagainya ya. Wajah bainakuma fi khairin. Masyhurnya itu walimatul ursi, disyariatkannya walimah untuk pengantin Allah takillah an satin, minimal seekor, dengan memotong seekor kambing. Kalau dia orang yang katakanlah sederhana atau terbatas lah. Wal aula aziyadah, yang lebih afdol ya lebih dari seekor kambing kalau ada ya. Baik, kita buka sedikit tambahan tentang walimah ini. Jadi ini tadi sudah kita baca hadis tentang syariat disunahkannya walimah ini. Hadis riwayat Anas. Kepentingannya adalah untuk mengelankan nikah
Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan ketika kita menyelenggarakan walimah adalah kita undang orang-orang sahabat-sahabat atau kenal-kenalan kita yang saleh tanpa membedakan status sosialnya, kaya miskin, berpangkat tidak berpangkat. Jadi kalau kita menyelenggarakan walimah kok ada diskriminasi, yang diundang hanya yang kita anggap itu terhormat menurut kita secara lahiriah, atau katakanlah karena kaya, karena pangkatnya tinggi, sedangkan yang miskin tidak diundang, itu walimah yang dikatakan Rasul syarrut to'am. Syarrut to'am to'amul walimah, kata Nabi. Yud'a ilayya laghniya wa yutrakul masakin. Makanan paling jelek adalah makanan resepsi nikah. Jika di resepsi nikah itu hanya diundang yang kaya dan tidak diundang yang miskin. Jadi itu ketentuan yang Rasulullah ingin minta perhatian. Kalau kita selenggarakan walimah itu jangan membatasi ini hanya untuk orang-orang tertentu ya. Jadi di kota-kota besar atau di kalangan para pejabat-pejabat tertentu mungkin ada semacam itu, seperti itu, bahwa yang diundang ya orang-orang yang sekelasnya. Kalau yang beda kelas ya tidak diundang. Nah, walimah seperti itu nanti sampai tingkatan haram kita menghadirinya. Ya. Faman lam ya'ti da'wah faqad asallahu wa rasulah. Ini ketentuan tentang orang yang diundang. Orang yang diundang untuk menghadiri walimah, jika walimahnya kita tahu persis itu tidak seperti ini tadi, tidak syarut to'am, maka kita hukumnya wajib datang. Kecuali kalau ada uzur. Kalau tanpa uzur dan diundang tidak hadir, namanya kita tidak menunaikan yang wajib. Faidza da'aka fajibhu. Salah satu kewajiban orang beriman, kalau diundang itu wajib datang. Tapi nanti ada di bawah ketentuan orang yang diundang. Ada ketentuan orang yang diundang, orang yang tidak diundang itu haram datang. Termasuk ketika yang diundang 2, tetapi yang datang atau dia membawa lebih dari yang diundang itu juga haram. Misalnya saya diundang oleh Pak Anhari, walimah, resepsi pernikahan. Nah kemudian saya dapat ada tamu 3 orang. 3 orang saya ajak sisan daripada nyuguh makan, keluar, udah saya ajak resepsi. Itu tidak boleh membawa bolo menghadiri walimah. Kecuali kalau kemudian nembung sama Pak Anhari, nyun sewu, saya membawa bolo 3 orang, boleh enggak? Nah kalau tidak boleh, ya boleh. Pak Anhari menolak, enggak boleh, ini terbatas jatahnya. Itu harus pulang, enggak boleh. Yang 3 itu enggak boleh ikut gitu. Dan itu ternyata terkait dengan banyak hal. Pertama adalah ketersediaan suguhan, ya. Kan kadang ada masalah bagi sahibul hajat karena yang diundang di luar perhitungan. Dia mengundang tamu 1000, tapi ternyata yang datang 3000. Sehingga kemudian yang sahibul hajat dipaksa oleh catering, kalau gitu kalau undangnya 1000 ya menyediakan 3000. Itu kan ya kalau betul datang 3000, nanti kalau tidak datangan sisa makanan jadi basi dan mubazir. Mubazir, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Itu dampaknya kemana-mana. Dan kalau misalnya menyediakan hanya 1000, yang diundang ya juga memang yang diundang lebih dari 1000, kan jadi habis. Ketika habis maka ada sesuatu yang memalukan kemudian dijadikan bahan ejekan, ngrasani. Itu kan tambah dosa sosial.
Waduh, masa wong sugih ngono kuwi kok ngundang sampai baksone entek. Sampai nasinya habis, ya itu kan jadi ngerasani. Ternyata dampaknya kemana-mana kalau seorang tidak diundang kok hadir. Atau dulu saya pernah jadi panitia pernikahan di salah satu tempat untuk hajatan resepsi itu, katanya ada tempat yang kadang-kadang ada mafia-mafia pendatang undangan yang tidak diundang. Jadi dia pura-pura sebagai undangan, tapi tidak punya undangan, terus juga pura-pura nyumbang, tapi itu hanya untuk numpang makan enak gitu. Sehingga akibatnya tadi ada kurang dan macam-macam. Nah, karena itulah ada ketentuan bahwa yang tidak diundang itu tidak diseyogyakan atau bahkan sampai tingkatan haram untuk datang. Yang keempat, disunahkan tadi menabuh duf, sejenis rebana kecil tanpa keping logam di sekelilingnya. Dan Rasul yang pernah hadir itu pada acara seorang sahabat, ini yang diceritakan oleh Arubayi bintu Muawwid, ya. Dia waktu itu mantu, kemudian anak perempuannya menabuh tadi duf dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan, menceritakan tentang ayahnya yang mati di perang Badar. Itu termasuk nyanyian-nyanyian yang hamas, ya, membangkitkan semangat. Dan Rasul mendengarkan itu, ya. Jadi al-aghniyah yang berisi pembangkit semangat itu termasuk yang dibolehkan diiringi dengan duf tadi. Kemudian yang kelima, mendoakan sahibul hajat selain mendoakan pengantin, ya. Ini yang saya kira masih belum kita biasakan. Kalau pengantin sudah semakin biasa kita membaca, yaitu doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi ada juga doa untuk sahibul hajat, untuk orang tuanya, ya, yaitu doa Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunilah sahibul hajat, warhamhum, dan berilah rahmat dia, wa barik lahum, dan berilah barokah rezeki yang kau berikan padanya. Itu yang mungkin perlu mulai kita biasakan. Jadi yang didoakan tidak hanya pengantin tetapi juga orang tuanya atau sahibul hajatnya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Saya kira sederhana doanya dan mudah dihafal, ya, sehingga nanti kita hadir juga ada sunnah yang kita lakukan, ya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah ampunilah dosanya, rahmatilah dan berkailah rezekinya. Ini yang tadi saya maksudkan sebagai adab menghadiri walimah, ya. Jadi ketika kita menghadiri undangan walimah, kita niatkan dalam rangka mengamalkan sunnah. Jangan hanya niat nggak kepenak sama yang undang, jangan hanya apalagi niat untuk nilai jenis menu makanannya apa saja. Itu nanti tidak punya nilai sunnah. Agar punya nilai sunnah, kita hadir dengan nawa itu mengamalkan sunnah Nabi, karena memenuhi undangan itu sunnah. Yang kedua juga kita niatkan sebagai ketaatan kita kepada perintah Nabi, sehingga makan, ya, dalam walimah yang hukum asalnya adalah ibahah itu menjadi berpahala. Makan di walimah itu berpahala karena sedang melaksanakan ketaatan pada perintah Nabi.
Itu fungsinya niat, fungsinya bagaimana maksud dari kedatangan yang kita lakukan. Yang ketiga, mengamalkan adab-adab makan yang disunahkan. Nah ini yang saya kira harus tidak hanya bagaimana yang datang melakukan, tapi didukung oleh fasilitas sahibul hajat. Kadang masih banyak di antara kita yang situasinya tidak memungkinkan untuk melakukan adab-adab atau mengamalkan adab-adab makan. Memang ada ulama yang berpendapat karena kalau darurat itu ya terpaksa berdiri ya. Tetapi ketika darurat itu ya hal-hal yang memungkinkan tetap diusahakan bisa dilakukan, misalnya pakai tangan kanan, pakai bismillah dulu dan sebagainya. Tapi afdol lagi kalau sahibul hajat juga menyediakan kursi yang memadai sehingga para hadirin itu bisa makannya dengan duduk ya. Berapa adab-adab dalam makan adalah membaca basmalah. Contohnya bahkan tidak lengkap ya, tidak bismillahirrahmanirrahim. Sunnah membaca basmalah ketika mau makan itu hanya bismillah saja. Bismillah makan begitu, tanpa harus menyertakan asmaul husnanya Allah dalam kalimat basmalah yang sempurna itu. Rasulullah pernah menegur seorang anak ketika dia makan sekaligus mendidiknya. Kata Rasul, ya gulam samillah wakul biyaminika wakul mimma yalika. Bacalah bismillah, makanlah pakai tangan kanan dan makanlah dari yang dekat ya. Tidak menjangkau yang jauh-jauh, tetapi kalau model walimah standing partai itu kan tidak ada yang dekat ya, jadi harus keliling-keliling itu yang. Ya kemudian ini kita maknani secara luas ya, artinya kalau tempat di mana makanan itu kita ingin kok sulit kita jangkau ya tidak harus mengharuskan mengambilnya ya. Artinya tata krama, kepatutan itu tetap harus diperhatikan. Nah ini kalimatnya adalah bismillah saja, tidak harus lengkap dengan ar-Rahman ar-Rahim. Ini makan makanan yang ada di dekatnya. Dan ini yang saya kira penting juga jadi perhatian, jangan makan dari bagian tengah. Makan itu dari pinggir dulu, baru kemudian ke tengah. Innal barakata tanzilu min wasati ta'am fakulu min hafatihi wala takulu min wasatihi. Barokahnya makan itu ada di tengah makanan, karena itu makanlah dari pinggir-pinggirnya dan jangan makan dari tengah ya. Itu sunnah Rasulullah seperti itu. Yang keempat, para undangan boleh makan sampai kenyang, tapi boleh juga ya secukupnya atau baiknya ya secukupnya saja. Tetapi boleh secukup ya, boleh sampai kenyang ya, begitu kata fikih ini. Walaupun kemudian ada ketentuan lain, tidak boleh israf, tidak boleh tabzir. Ini yang juga masih banyak kita tidak memperhatikan. Apa bedanya israf dengan tabzir? Israf itu sesuatu digunakan ya sesuai fungsinya, sesuai kegunaannya, tetapi berlebihan. Misalnya makan bakso sesungguhnya cukup 1 mangkok tapi sampai 2 mangkok sehingga kita tidak nyaman karenanya. Yang namanya mubazir itu mempergunakan sesuatu tidak sesuai fungsinya. Misalnya mestinya makanan itu untuk dimakan kita, tetapi karena berlebih kemudian dibuang di tempat sampah untuk pupuk ya misalnya. Atau tadi kita makan tidak ngukur kemampuan kita makan berapa,
ngambil menu tertentu baru separuh udah dibuang, kemudian ambil yang lain juga seperti itu namanya tabzir. Jadi kalau israf tetap dipergunakan tapi berlebihan, tapi kalau tabzir itu menggunakannya tidak sesuai fungsinya. Ini juga yang saya kira sepele tetapi saya kira penting jadi perhatian. Orang yang diundang di walimah itu tidak boleh membawa hidangan yang memang disediakan untuk hidangan dimakan di situ untuk dibawa pulang. Ya, kecuali kalau memang diperuntukkan untuk oleh-oleh ya. Tapi kalau itu diperuntukkan untuk makan di situ, itu tidak seyogyanya kita membawa untuk dibawa pulang. Karena tadi dampaknya kemana-mana. Jadi yang mestinya jatah untuk si A, si B yang diundang juga nanti habis, kumanan dan sebagainya. Ya. Sehingga Sahibul Hajat jadi menyediakan lebih dari ketentuan, nanti prediksinya keliru jadi mubadzir dan sebagainya. Jadi kalau memang itu disediakan untuk makan di situ ya jangan dibawa pulang. Apalagi memberikan pada yang lain atau menjualnya. Nah kalau kita saya kira tidak sampai tingkatan menjual ya. Ini ketentuan lebih digit lagi, tidak boleh memberikan yang sudah jadi jatahnya pada yang lain. Kemudian tidak diperkenankan bahwa orang lain yang tidak diundang. Karena itu jane undangan mestinya pasti ya. Pasti saya ngundang Pak Toto, apakah Pak Toto saja atau suami istri atau sama anak gitu kan, sehingga nanti ada kepastian yang hadir berapa gitu. Karena ini kalau yang diundang hanya Pak Toto kok datangnya lebih itu kan nanti dampaknya. Rasul pernah diundang seperti itu, hadir membawa teman, innaka ta'otana khamisu khamsatin. Nah ketika dia membawa teman lain, Rasulullah itu nembung sama Sahibul Hajat, wahai tidak disebutkan namanya di sini, saya datang, kamu mengundang saya hanya 5 orang, wa hadza rajulun qad taba'ana, tapi ini ada seorang laki yang ikut kami, fa in syi'ta adzinta lahu wa in syi'ta taraktahu. Kalau kamu boleh anak ini ikut, orang ini ikut, tapi kalau tidak kau izinkan biar dia tidak ikut, qala bal adzintu lahu, maka Sahibul Hajat mengatakan ya saya izinkan ya Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah nembung sama Sahibul Hajat ketika dia membawa teman dalam walimah itu. Nah orang yang ngundang dia itu namanya Abu Su'aib ya. Abu Su'aib yang undang dia. Rasulullah berlima sebenarnya yang diundang, tapi yang datang ada tambahan lagi. Ini yang tadi kita sampaikan, kita disunahkan mendoakan Sahibul Hajat, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum, atau ini Allahumma ta'im man at'amani wasqi man saqoni. Ini doa lain untuk Sahibul Hajat. Ya Allah, berikanlah makanan bagi orang yang memberi makan padaku, dan berilah minuman bagi orang yang memberikan minuman padaku. Allahumma ta'amman at'amani wasqi man saqoni. Ya Allah, berikan makanan, artinya ditambah rezekinya. Man at'amani, orang yang memberikan makan padaku. Wasqi, dan berilah minuman untuk orang yang memberikan minuman padaku, yang nyuguhi aku tambah rezeki baginya. Yang terakhir tentang bagaimana ketika kita hadir apakah harus memberikan sumbangan atau tidak, itu yang saya kira harus kita toto lebih bijak ya, karena itu soal muamalah. Maka sesungguhnya hukum dalam hal muamalah itu aslinya adalah al-ibahah, adalah boleh, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Menyumbang orang Sahibul Hajat itu termasuk
memberi hadiah. Memberi hadiah terhadap sesama itu disunnahkan Rasul ya. Tahadau tahabu, saling memberi hadiahlah kalian akan semakin mencintai. Sehingga kalau kita datang acara walimah kemudian nyumbang, itu menurut saya ya baik-baik saja. Cuma tidak bisa menyumbang itu mestinya jangan menjadi penghalang kita tidak menghadiri wajib. Menghadiri undangan itu kan wajib. Nah, nyumbang tidak wajib. Nah, ketika kita tidak ada yang untuk nyumbang, kemudian kita tidak hadir karenanya, kan berarti kita meninggalkan yang wajib. Ini yang saya kira harus direnungkan. Atau mungkin Sohibul Hajat, dulu saya punya guru di kampung itu, kalau mengadakan walimah itu sama sekali tidak mau menerima sumbangan. Jangan sampai terkenal, saya masyarakat kalau datang situ ya memang sudah siap tidak memberikan sumbangan. Nah, tapi kalau budaya kita kan saya kira tidak pas juga. Jadi kalau Sohibul Hajat mungkin memberi catatan, apabila para bapak, ibu dan saudara yang terhormat tidak, tapi ya saru juga ya, memberikan pengumuman untuk tidak nyumbang yang tidak bisa nyumbang. Tapi ya itu untuk kita aja yang diundang. Kalau kita tidak ada yang katakanlah persediaan untuk nyumbang, itu tidak harus, jangan menjadi penghalang kita tidak menghadiri yang wajib itu. Saya kira itu beberapa hal terkait i'lanun nikah, mengumumkan pernikahan itu adalah syariat, disunahkan Rasul, dan caranya adalah dengan adanya saksi dalam pernikahan, dan juga yang kedua adalah walimah ya, resepsi pernikahan. Semoga sedikit manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.